Ini 2 tips ini saya sekaligus berikan untuk teman-teman Luput Mania Nusantara. Nah, karena spesial kan, spesial saya berikan 2 tips langsung sekaligus di satu konten. Pokoknya burung lagi enak-enaknya. Burung lagi enak, kayaknya oke. Kayaknya oke pokoknya. Ekor deres. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nai Permana. Masih ingat kan? Di channel apa? Coba sebutin di YNP Bird apa? Bird Yes, ya kan? Bird Yes. Sudah lama kita nggak ketemu di konten-konten tips seputar perawatan tentang burung, ya kan? Karena kemarin saya banyak kesibukan, bener-bener apa ya? Pura-pura sibuk apa gimana ya? Enggak, maksudnya kemarin ada kesibukan, jadi ya masih sibuk di burung sih. Kemarin sempat mondar-mandir ke Jakarta, terus ke Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga ke apa, kemarin sempat ke Tegal, ke apa, kemarin memang saya nggak menyapa juga sih, tapi ini kita lagi bikin apa ya, lagi bikin terobosan di dunia perburungan, khususnya nggak cuman di dunia kontes sih, tapi di dunia kayak peternakan ya, breeding yang kayak gitulah gitu. Pokoknya sibuk tentang burung deh kemarin sama teman saya. Nah, kali ini saya mau bikin konten lagi tentang lovebird. Tapi sebelumnya coba di subscribe dulu, terus di like dulu, terus di share dulu, dan juga jangan lupa di komen yang bagus-bagus. Sapa saya di situ di komentar, "Om, mana aja sehat atau gimana ya kan, bla bla bla." Boleh menanyakan sesuatu hal yang nanti sesuatu hal tentang burung, ya kan. Terus konten yang kemarin juga saya udah tampung juga, ya kan, di WhatsApp, terus di inbox Facebook, di halaman, terus banyak yang nge-DM juga ke saya di Instagram, ya kan. "Om, kenapa boleh kan bikin tips ini, coba angkat ke konten." Dan memang semua permasalahan lovebird itu nggak cuma itu aja, ya kan. Ada suatu hal yang baru lagi permasalahan, terus karena ya memang 1000 misteri di tentang lovebird itu, khususnya untuk main ke lapangan, ya kan. Tapi kalau main lovebird itu jangan kita berpikiran bahwa main lovebird itu susah. Nggak ada yang susah. Jadi kalaupun susah belum tentu kita nggak bisa gitu. Kalaupun memang susah, gitu kan, belum tentu kita nggak bisa gitu merawatnya. Jadi ya selalulah ciptakan sugesti bisa di otak kita sebelum kita merawat si lovebird tersebut gitu. Dan kemarin di sini ada yang mau kita bahas, itu ada beberapa pembahasan. Yang ini sih awal mulanya juga dari subscriber juga, teman-teman dan sahabat yang lainnya juga yang mungkin bukan ini ya, mungkin lagi mencari settingan, lagi mencari perawatan, yang mungkin kemarin sempat ditanyakan. Ini mau saya jawab di WhatsApp langsung atau mau diangkat di konten. Saya selalu gitu. Kalau memang ada pertanyaan seputar perawatan yang memang belum diangkat sama konten saya, tapi si orangnya, si temen tersebut, dia lebih baik memilih dibikin konten aja, Om. Bikin konten katanya biar orang-orang juga pada tahu semuanya, teman-teman yang lain gitu. Ya ada bagusnya juga sih kalau menurut saya gitu. Nah, terus kemarin penjelasan Gestang ya kan, dia bertanya tentang, "Om, saya masih bingung. Lovebird itu kadang ada yang Gestang itu betina,
kadang juga ada jantan gitu kan. Tapi saya katakan di sini rata-rata ya kan, rata-rata itu 75%-nya betina, kebanyakan yang gestang itu, gesek tangkringan itu biasanya betina gitu. Kebanyakan yang gesek tangkringan itu betina. Mungkin sekian persennya untuk di jantan gitu. Nah, kalau jantan itu lebih birahi ke kawin kayak jadi seperti inilah. Betina kebiasaannya kalau misalkan dia oper birahi itu ngapal. Penjelasannya seperti itu. Ngapal ya kan, mesawat. Tapi jantan juga ada yang mesawat. Nah, cuman bedanya kalau betina itu mesawatnya ketika oper birahi itu muncang. Ketika dia muncul karakter mesawat itu nggak terlalu lama untuk betina. Tapi untuk jantan itu cuma sebentar, dia mancing birahi aja, mancing rayuan gitu ya kan, rayuan sama si betinanya. Dan itu cuma sebentar. Habis itu dia tek sampai garuk-garuk kepala. Biasanya untuk jantan seperti itu. Tapi kalau untuk betina mengapa sampai lama gitu. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti si gestang ini gitu. Sama halnya seperti si gestang ini gitu. Ada jantan yang bisa gestang tapi nggak terlalu lama gitu. Nggak terlalu parah gitu. Kalau betina kan udah gestang udah keterus-terusan gitu. Kadang udah diganti tangkringan, dia larinya gestangnya ke tempat makannya, cepuknya. Kadang udah semuanya dirubah, dia sampai gestang ke jeruji. Ada yang kayak gitu. Nah, untuk penanganan burung tersebut, khususnya untuk betina, sebenarnya sih untuk burung yang gestang ini, untuk betina ya kan, burung bagus menurut saya. Burung bagus, tinggal dikasih tangkringan kotak aja pas mau main di lapangan gitu. Nah, cara menstabilkan untuk burung tersebut itu yaitu dengan cara dia gestang gitu. Itu sampai keluar putih itu ya kan. Kalau dia udah klimaks atau gestangnya udah full, sampai dia ngeluarin spermanya gitu si betinanya. Nah, itu abis itu dia stabil lagi, lesu kayak gitu. Burung sakit, lesu. Biasanya untuk burung yang kayak gitu penstabilan birahinya stabil. Dan rata-rata untuk betina yang gestang itu sulit dijodohkan gitu. Rata-rata saya pengen udah jodohin aja gitu kan. Kita berpikirannya kalau memang dia gestang ternyata OB-nya terlalu muncak, bahwa karakter gestang itu memang udah bawaan gitu. Nah, jadi merubah kebiasaan si gestang tersebut. Nah, biasanya kalau untuk saya, kalau misalkan untuk dijodohkan, caranya adalah yang tepat adalah nggak boleh disangkar kotak memakai tangkringan. Jadi cukup hanya sangkar kotak, gelodok aja udah sama si jantannya kalau memang udah ada yang cocok. Itu tipsnya gitu. Dia baru mau nelor, mau dikawin sama si jantannya. Nah, untuk kalau memang mau diternakin ya kan. Tapi kalau untuk main ke lapangan biasanya juga sama. Saya disimpan di sangkar kotak sama untulannya atau pasangannya gitu. Tapi bagus loh betina yang kayak gini, stabil gitu. Kalau untuk main fighter ya kan. Main fighter untuk betina yang kayak gini stabil, betina gestang. Itu tipsnya. Nah, sekali lagi saya ulangin, kalau mau buat diternak untuk betina gestang itu gak boleh pakai tangkringan. Tangkringan apapun, mau kotak mau apapun, gak boleh pakai tangkringan kalau mau diternak. Di los aja tanpa tangkringan, cuman ada gelodok doang gitu. Nah, kalau memang untuk main lapangan tetap disangkar kotak, dia pakai tangkringan, tapi tangkringannya yang kotak yang gede itu. Biasanya sih orang-orang kalau untuk betina yang gesang gitu, dia pakai kayu itu tuh yang agak gede ya kan, buat bahan bangunan tuh yang kotak gitu tuh. Nah, kaso-kaso di sini kalau sebutnya. Satu aja. Biasanya seperti itu. Untuk main gantangan. Nah, itu tips yang pertama untuk betina gestang gitu. Nah, untuk yang kedua juga kemarin munculnya dari teman-teman juga ada yang nanyain tentang jantan merawat bahan jantan dari balibu gitu. Nah, dari balibu sebenarnya udah pernah dibahas sih sama saya
gitu. Jadi untuk proses jantan nantinya mau dilarikan ke painter, bahannya mau dilarikan ke gacor, itu tetap aja saya prosesnya pakai untulan dulu atau koloni dulu. Koloni misalkan dengan 5 burung babyan lainnya. Kalau memang si bahan jantannya memang udah pasti bagus gitu, maksudnya dari terah bagus, dari terah yang memang apa bagus lah ya kan. Jadi waktu kita tuh nggak kebuang sia-sia untuk merawatnya ya. Nah, tapi untuk salah satu tipsnya untuk nanti misalkan untuk di single ke depannya, tapi tetap untuk proses awal itu ya namanya juga babyan balibu ya kan, pasti ada getap-getap terus ya. Jadi fokuskan dulu di menjinakkan si burung tersebut biar nggak takutan gitu. Awal mula proses seperti itu. Nah, biasanya proses pertama adalah untuk bahan jantan balibu tersebut untuk disinggalkan ke depannya itu biasanya tuh saya cara memandikan aja dulu. Cara memandikan hanya satu, dia burungnya ditangkap, semprot di tangan, nah pakai semprotan yang kayak gini ya kan. Terus semprot embun sampai dia basah kuyup. Seperti itu dan seperti itu seterusnya. Dan dimandikan itu setiap pagi dan malam gitu. Setiap pagi malam, terus diembun, dan juga untuk siang harinya, pagi harinya dijemur itu jangan terlalu lama, mungkin sampai 1 jam aja. Kan itu biasanya prosesnya kalau saya nih di rumah banyak burung balibunya. Saya kolonikan semuanya untuk bahan jantan tersebut. Mau jantan semua juga boleh, mau campur semuanya dicampur-campur sama betina boleh. Asalkan semuanya balibu gitu. Nah, untuk proses selanjutnya seperti itu. Gitu, mandi pagi, ditangkap di tangan pakai semprotan embun. Itu dikolonikan atau dikasih untulan atau di koloninya minimal dengan 5 burung gitu. Nah, itu hal itu saya lakukan seperti itu setiap hari. Untuk pakan polosan aja. Gak usah di ABCD-kan ya kan. Kalau memang proses awal itu, jadi tugas pertama itu dibikin burung jangan takutan, jangan sampai getap. Ya kan, kalau gacor udah pasti. Kalau udah pasti, karena kan tadi saya bilangnya bahannya bahan bagus gitu. Udah pasti, kalau gacor udah pasti. Nah, burung dikolonikan, terus mandi pagi sama malam, embun juga. Gitu. Nah, proses untuk singlenya, caranya dari setelah lepas jemur. Nih ya kan, lepas jemur itu sesudah berarti. Sesudah jemur, itu burung dicabut dari kolonian, masukin ke sangkar kapsul atau buat lomba. Nah, itu burung dipentangin sendiri. Pentangin sendiri, mau dijejer, maksudnya cobain pentangin sendiri dia ada gacor gak. Nah, satu itu. Yang kedua, nanti penyimpanannya adalah bisa dijejer dengan lovebird balibu lainnya tanpa sekat. Itu dijejer aja di atas, mau di bawah, di bawah lebih bagus, di atas boleh jejer sama balibu lainnya, biarkan dia saling sahut. Nah, itu untuk menguji mentalnya si burung tersebut seperti itu. Dan itu dilakukan setiap hari gitu. Nah, setelah nanti sore atau malam saya masukin lagi ke sangkar koloniannya sama balibu yang lainnya, dan begitu dan seterusnya seperti itu sampai nanti dia mau bunyi secara single atau di track di bawah secara single. Jadi kita mengatur birahinya stabil, dia nggak takutan, nggak getap, terus emosinya juga dia stabil, dan dia biasa dengan banyak burung gitu. Karena ya rata-rata ini pengalaman saya, rata-rata untuk proses jantan single dari awal nggak diapa-apain full krodong, biasanya satu takutan, dia main sayap, loncat-loncat, kalau nggak turun ke bawah naik lagi gitu pokoknya. Kalau memang senang lombanya tiap hari atau 2 hari sekali atau seminggu 3 kali, boleh dibawa langsung, boleh dibawa di bursa di pinggir-pinggir lapangan biar dia tahu arena lomba. Seperti itu. Itu proses dari awal, dari nol ya kan. Tapi kalau misalkan bahannya dari udah dewasa, kalau jantannya udah dewasa, biasanya saya itu tetap langsung di sangkar kapsul itu, dan hariannya di satu ruangan tanpa burung yang lain. Itu burung diablak, pakannya polos gitu. Mandinya jarang sih, kalau untuk jantan mandi jarang.
Biasanya cuma semprot, ini untuk dewasa ya kan, semprot punggung, dada sama kepala aja. 3 kali semprotan udah cukup. Jemurnya jangan terlalu lama, bahkan saya nggak ada yang nggak di, ada juga yang nggak dijemur untuk jantan. Seperti itu. Itu adalah 2 tips yang mungkin ini tepat sesuai pengalaman saya, dan ini apa ya, sudah saya buktikan di tahun-tahun lalu. Memang saya punya si WK yang sekarang burungnya udah ada di Malang. Itu namanya WK, itu namanya burungnya udah di Malang. Itu sama jantan. Oke loh, mainnya enak loh. Ini salah satu tips. Terus tadi yang tips keduanya untuk betina gestang, cara menjalankannya seperti itu. Untuk di ternak, untuk di jalan ke lomba, seperti itu sudah saya jelaskan. Ini 2 tips ini saya sekaligus berikan untuk teman-teman Lopet Mania Nusantara. Karena spesial kan, spesial saya berikan 2 tips langsung sekaligus di satu konten. Nah, seperti itu ya kan. Nah, oke. Segini aja, tetap saya dengan pola yang simple ya kan, simple perawatannya, yang penting mudah dipahami dan mudah diterapkan. Yang penting ada hasilnya kan. Ini sesuai pengalaman saya, kalau memang oke, ya kan, ya kita berikan atau jadikan konten, berikan tips untuk apa teman-teman semuanya gitu. Oke, siap. Saya Nai Permana di channel yang sama. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen yang bagus-bagus. Salam santun Lopet Mania Nusantara. But yes.